Dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 melaksanakan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025. Daerah pemilihan 2 meliputi 6 kecamatan, yakni Bandar Surabaya, Seputi Surabaya, Bumi Nabung, Rumbia, Putri Rumbia, dan Bandar Mataram. Dalam reses yang dilaksanakan pada Selasa 24 Juni 2025 dipusatkan di Balai Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung. Kegiatan reses diikuti 10 anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2. Mereka adalah Yuliana, Riki Hendra Saputra, Kasih, IKD Asia Nafri, Husnul Huda, Baroji, Agus Riono, Octavia Aspriyani, Mary Andriani, dan Dedi D. Saputra. Reses diikuti seluruh aparatur Kampung Bumi Nabung Timur, Linmas, RT, Ormas, Toko KWT, dan unsur lainnya. Juga hadir Camat Bumi Nabung Ahmad Heri Setiawan dan Kepala Kampung Bumi Nabung Timur Solikin. Sejumlah aspirasi disampaikan peserta reses, mulai dari pemerintahan perbaikan jalan, penertiban kendaraan bermuatan overtons, hingga honor untuk Ketua RT. Tanya jawab reses berlangsung interaktif. Anggota DPRD dan peserta reses terlibat dalam membahas usulan yang dibutuhkan masyarakat. Pada kesempatan perwakilan DPRD Lampung Tengah menyampaikan tentang tujuan dilaksanakan reses, termasuk pemaparan kerangka APBD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang terbatas dan ditambah adanya efisiensi, sehingga pembangunan belum bisa dilakukan secara merata. DPR Kabupaten Lampung Tengah, saya hormati Bapak Camat Bumi Nabung beserta staf, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Danton beserta rekannya, yang saya hormati aparatur Kampung Bumi Nabung Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Balai Kampung dalam rangka reses DPR Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Jadi selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita nanti-nantikan sahabatnya dunia sampai kiamat. Bapak Ibu DPR Lampung Tengah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini pula saya melaporkan tentang keadaan kampung kami. Kampung kami ada 9 dusun. Alhamdulillah dari setiap dusun hadir pada hari ini untuk mengikuti cara reses DPR Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya beserta masyarakat sangat-sangat berharap dengan adanya reses DPR Kabupaten Lampung Tengah sekaligus penjaringan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya reses ini semua aspirasi masyarakat bisa tertampung dan bisa direalisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabibun, tabi ngalim puro. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan 2 yang hadir saat bersama kita, yang saya hormati Bapak Agus Riono, Bapak Baroji, Bapak Dedi, Bapak Ibu Mary,
Ibu Yuliana, Ibu Taksi, dan Mas Yuda. Yang saya hormati Kepala Kampung Bumi Lampung Timur beserta seluruh aparatur kampung. Yang saya hormati Ketua BPK dan anggota Kampung Bumi Lampung Timur. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berkesempatan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat hidayah karunialah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran di tengah cuaca hujan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang terhormat anggota DPRD, masyarakat Kampung Bumi Lampung Timur dengan antusias, dengan rasa bangga, rasa bahagia dapat hadir, ingin bersilaturahmi, mengenal satu dengan yang lain, dan dapat menyampaikan aspirasi, dapat menyampaikan keinginan, kita saling bergandengan tangan seperti sekarang. Tema kita adalah berbenah berbentuk Lampung Tengah, bergerak bersama. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami, saya pribadi dan mewakili masyarakat Kecamatan Bumi Lampung, khususnya Kampung Bumi Lampung Timur, memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan dan segala sesuatu terkait dengan jamuan dan lain-lain tempat, apabila ada yang kurang berkenan, saya mewakili masyarakat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada anggota DPRD yang berkenan hadir, agar kiranya harapan, keinginan dari masyarakat di Kampung Bumi Lampung Timur ini dapat diakomodir, dapat direalisasikan dengan segala keterbatasan kemampuan kampung, keterbatasan kemampuan SDM yang ada. Kami ini juga sama seperti kecamatan yang lain dan kampung yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin saya juga izin karena saya diminta Pak Bupati mewakili beliau hadir di Klatsar di Kampung Bumi Lampung Selatan, jadi belum bisa mendampingi. Hari ini saya dengan rasa bahagia, rasa senang dapat bertemu dengan anggota DPRD, wakil rakyat kita di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya memohon ampun. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tapikpun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bumi Lampung Timur beserta staf dan jajaran perangkat kampungnya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kampung Bumi Lampung Timur. Yang saya hormati Bapak Camat Bumi Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya perkenalkan satu-satu. Yang di sebelah kanan saya nggak usah diperkenalkan lagi, nggak apa Baroji. Assalamualaikum. Dari fraksi Demokrat, domisilinya Bumi Lampung Hilir. Yang sebelahnya lagi Bapak Agus Riono, beliau dari fraksi PKS, domisili Bandar Surabaya dan Bandar Jaya, dua ya. Istrinya dua sebagai Satu. Oh, istrinya satu. Bu Mary. Assalamualaikum. Dari fraksi PKB. Siap itu istri. Domisilinya Bandar Mataram, Mandala.
Yang sebelahnya lagi Bu Juliana dari fraksi Golkar, domisili Mataram Kuning, Kabupaten Mataram. Yang sebelahnya lagi Ibu Kasih dari fraksi Gerindra, domisili di Putra Rubiah. Yang sebelahnya lagi yang paling ganteng Pak Husnul Huda. Assalamualaikum. Dari fraksi Golkar, domisili Rubiah. Bahwa saya dalam kesempatan ini kita dapat hadir di Balai Kampung Binabung Timur ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita kumpul di aula Balai Kampung Binabung Timur ini dalam acara reses tahap 3 masa sidang ketiga. Reses ini yaitu jaring aspirasi masyarakat, yang mana Lampung Tengah ini saya gambarkan sedikit terdiri dari 28 kecamatan, salah satunya Bubinabung Hilir, Bubinabung bukan Hilir ya, dalam Bubinabung luasnya 4.800 km persegi, kabupaten terluas di Lampung, dan jumlah penduduknya 1,5 juta. Makanya anggota DPR 50 anggota. Setiap dapil ada 10 anggota. Termasuk kita di dapil 2 ini 10 anggota, ada 3 orang yang belum hadir, masih dalam perjalanan. Dari jumlah penduduk 1,5 juta tersebar di 28 kecamatan, 311 kampung, Pak. 311 kampung. Kenapa masa reses ketiga dan masa sidang ketiga ini salah satunya kita pilih di Bubinabung Timur? Karena di sini ada Pak Baroji, ada Pak Riki. Kami tahap 1, tahap 2 terbagi di 5 kecamatan. Di Rubiah, Putra Rubiah, Bandar Mataram, Eksekutif Surabaya, dan Bandar Surabaya. Kita bagi titik lokasi. Karena dari 311 kampung, nggak semuanya bisa terakomodir oleh pembangunan. Anggaran kita terbatas, dari 2,9 triliun, 50%-nya bisa bayar gaji pegawai, termasuk anggaran ADK atau ADD juga termasuk di situ, belum anggaran pendidikan dan kesehatan. Untuk infrastruktur sangat kecil sekali, mungkin cuma 10 sampai 15. Apa yang perlu disampaikan, sisanya yang tidak disampaikan secara lisan nanti disampaikan secara tertulis di kertas yang sudah disediakan. Mungkin itu pembuka dari kami selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk kita melanjutkan sesi dialog bersama Bapak Ibu sekalian secara interaktif. Nanti dibagi 2 sesi, nanti dibantu di moderatori dengan Pak Taroji selaku tuan rumah, supaya lebih mengenal soko-soko wonge, lebih paham. Mungkin itu dari kami selaku pembuka. Apabila ada kata-kata yang belum kenal, kata Pak Yong, balane di lemah Yong, nah Pak. Jadi belum disentuh Pak Yong. Jadi saking luasnya Kabupaten Lampung Tengah, Pak. Makanya didukung beserta Pak Camat, staf kepala kampung, dan Pak Baroji beserta kami dapil 2 nek iki mekar, Pak. Mungkin pembangunan itu bisa cepat realisasi dan hutan pemerintahan lebih dekat. Neh enek pun Bubinabung. Nah ini dapil 2 gini balik gini ngatore. Ya Pak Camat ya, harus didukung Pak Camat ya.
ada putra-putra daerah dari Bumi Nabung, putra daerah Dapil 2 ini yang bisa mengakomodir itu. Jadi kalau kita nggak pernah reses ke sini Pak, Bapak Ibu jalur pembangunan ini kalau kepala kampung wae menggunakan anggaran dana kampung, nyukupi nggak Pak kepala kampung kira-kira Pak? Nah, nggak mencukupi. Maka kami datang ke sini, kami menampung aspirasi Bapak Ibu, apa sih yang menjadi aspirasi masyarakat, karena kami selaku anggota DPRD perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga kita di sini perlu koordinasi Pak. Nek DPR wis teko, jadi koordinasi Pak ya. Teko, matur, baru dikasih Pak. Lah sing matur yang nggak dikasih Pak, boleh sih nggak matur kan mana Pak kira-kira kan Pak. Jadi harapan kami semua pada reses hari ini nanti apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semua disampaikan kepada kami, akan kami bawa ke sidang paripurna dan akan kami sampaikan kepada kepala daerah untuk dapat menganggarkan, walaupun anggaran itu Bupati bersama DPRD untuk menyepakatinya, tapi kuasa pengguna anggaran yaitu kepala daerah untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Lampung. Jadi lek nggak pernah jalur Pak, sopo sengarepnya Pak, sing jalur nggak dikei Pak, karena luasnya Kabupaten Lampung Tengah dan terbatasnya anggaran, apalagi di tahun ini adanya efisiensi anggaran. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun kalipuro. Langsung saja Bapak dan Ibu-ibu sekalian, umatnya kita ikut yang di depan karena kita sudah hampir melewati pasal 12, ini sudah setengah 12. Jadi jaring aspirasi kita nanti kita bagi dua season Bapak Ibu. Nanti season pertama 3 orang, season kedua 3 orang, nanti bisa langsung ditanggapi, dijawab oleh rekan-rekan semua Bapak dan Ibu DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 2. Mudah-mudahan semoga kehadirannya kami di Balai Kampung Bumi Nabung Timur ini besar kecilnya bisa memberikan manfaat baik terkait apapun yang menjadi kendala dan permasalahan dari masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur sendiri. Pak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati yang hadir di sini, anggota DPRD Dapil 2. Jadi saya ada sedikit usulan Pak. Yang pertama, jalan menuju SMP negeri, jalan ke Kendari Soto Pak, itu tolong karena untuk melintas anak sekolah SMP negeri, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada bahasa penaikan PAD Pak, ini kami kalau bisa usul, ini saya cerita sedikit, kampung di sini kampung transmigrasi dan ada yang sebagian kampung swadaya. Jadi di sini banyak sekali sertifikat Pak. Ini atas nama satu rumah ini digunakan untuk 5 anaknya dan pemilik utamanya sudah meninggal. Ini kalau kita mau menaikkan PAD. Jadi sertifikat satu bidang tapi digunakan anak-anaknya 5 anaknya Pak. Dan sertifikat itu sampai saat ini ada yang digunakan anaknya untuk jaminan ke bank. Harapan saya Pak, ada program dari pemerintah untuk pemecahan sertifikat. Yang sudah memiliki sertifikat dipecah untuk menjadi 5 atau 6 anak-anaknya. Walaupun pemilik sertifikat itu sudah almarhum. Saya yakin Pak, kalau dari 1 surat menjadi 5 surat itu akan menaikkan PAD karena pajaknya akan menambah. Saya yakin itu. Jadi di sini banyak sekali mungkin sertifikat atas nama pemilik pertama. Yang mereka saat ini ada yang sudah meninggal dan ada juga yang masih hidup. Dan itu juga
yang akte jual beli. Karena apa? Kenapa sekarang nggak diurus? Karena proses pemecahannya sangat rumit. Itu sangat rumit sekali dan membutuhkan biaya banyak, bahkan sampai puluhan, bahkan 15-an juta. Harapan saya dari pihak wakil kami untuk bapak-bapak yang ada di depan, untuk supaya pemecahan ini nanti dipermudah seperti program PTSL, Pak. Mungkin itu Pak usulan dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi usul dua Pak. Yang saya usulkan yaitu mengapa dengar-dengar gaji RT dikurangi. Siap sampai sekarang belum keluar Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Ini letaknya agak berjauhan Pak dengan Kampung Punya Bukipur. Jadi letaknya di dekat SPBU. Yang ingin saya sampaikan, mohon maaf Mas Riki mungkin pun kepanggil terobosan arah makam menuju belakang kantor balai pertemuan Tanian. ya, pas depan makom dari kecamatan sebelah kiri. Mohon untuk jut jalan usaha pertanian Pak. Iya, misalkan pakai ekskavator atau pakai grader, karena itu sangat vital Pak. Satu, dari sebagian masyarakat lalu lintas lewat situ. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya simpel aja Pak, yaitu perbaikan jalan kabupaten dari perbatasan SKP sampai ke utara itu Pak, rutenya ke utara. Utara Pak, maksudnya wilayah yang khusus Punya Bukipur ke utara itu. Depan BW. Iya betul. Dan yang kedua Pak, kalau bisa itu Pak, angkutan apa itu bisa dialihkan nggak Pak kira-kira? Dari mobil yang tronton itu dikembalikan ke diesel apa mobil yang besar, yang bukan tronton gitu maksudnya Pak. Karena itu fasilitas jalan nggak mampu Pak, kalau di angkutan yang banyak kayak 30 ton ke 20 ton itu nggak bisa Pak. Itu mengganggu anak-anak bingung sekolah itu banyak yang terobos sana terobos sini karena jalannya itu rusak betul Pak. Sekian Pak, terima kasih. Kami ada ini pada keluhan sedikit Pak mengenai jalan ke arah SK. Mungkin Bapak anggota Pak Yuda, Pak Rodi pernah lewat situ Pak ya. Dusun 7 yang ke arah SK Pak. Bukan Pak, yang jalur ini yang arah SK Pak. Oh, jalan 2. Iya Pak, jalan kampung juga. Iya. Yang tembus program mulia. Itu dulu tahun 2019 saya juga ikut ngukur. Kebetulan pas COVID dulu, itu memang sudah dapat 2 kilo untuk dicor. Cuman karena COVID batal. Yang mana ya, dalam poros Pak. Dari SKB sampai utara. Dan kalau yang tadi sudah di Pak Zuli, saya cuma usulan permintaan saya hanya satu Pak, lampu jalan Pak. Dari pokoknya yang jalan Probosan itu tadi poros dirawat tebar Pak, karena banyak sekali kejadian-kejadian kalau malam Pak. Itu memang selalu kami perbaiki, cuma mati terus. Tinggal satu lagi yang saya hidup Pak. Dulu sudah dapat dari kabupaten dapat 3 Pak ya. 3, cuma mati 2. Tinggal satu lagi itu saya ganti lampu biasa. Permintaan saya kalau bisa ditambah lagi Pak penerangan untuk jalan. Karena itu jalan gelap sekali, gelap lah itu. Itu saja yang usulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sabar dulu ya Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama pimpinan rapat bahwa terkait masalah tunjangan, saya tidak ngomong gaji Bapak ya. Terkait tunjangan RT itu bermasalah dengan juknis aturan dari atas. Bukan kita tidak mau Pak. Bukan kita tidak mau. Kami senang apabila RT ini tunjangannya sesuai dengan tugasnya. Karena jujur, kita sama-sama tahu ada perintah apa dari kabupaten, Pak Lurah mesti menugaskan Pak Kepala Dusun. Pak Kepala Dusun tugaskan siapa? Pak RT. Tugasnya landing paling akhir adalah Pak RT. Tapi kenapa kok ada tanda kutip seperti itu? Jadi di situ memang yang terkendala adalah regulasi aturan. Kita nggak bisa menubur aturan walaupun misal niat kita baik. Kita akan memberikan keuangan tunjangan kepada RT dengan kemampuan APBD bisa aja, tapi ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Karena begini Pak, ADD Lampung Tengah ini kurang lebih sekitar 2,7 triliun. Dari 2,7 triliun itu kurang lebih sekitar 52% sudah habis untuk bayar pegawai, termasuk dana alokasi dana desa, yaitu fungsinya untuk menggaji aparatur kampung juga, dan termasuk juga kami di sini. Jadi kami duduk di sini itu tunjangan ada Pak, tapi kalau gaji pokok itu kurang lebih sekitar 4 juta. 4 juta musim kayak gini, satu hari bisa 4 rantang ke rumah, lewat Pak, lewat. Jadi separuh lebih sudah untuk belanja pegawai, dipotong lagi 20% untuk jaminan kesehatan, udah 70%. Potong lagi 10% untuk pendidikan. Nah kalau dipongkos pangkas potong untuk keperluan lain termasuk ADD juga, itu sebenarnya minim kita anggaran di situ. Space anggaran terutama untuk infrastruktur kecil. Anggaran kecil dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang luas, panjang dan kondisinya rusak berat, itu juga belum bisa menstabilkan. Saiki rigid per kilometer berapa Pak Dedi? Rigid per 1 kilometer 5 miliar untuk 1 kilo dalan rigid cor. Nah kalau Lampung Tengah mau digas dicor semua, awak ini nggak digaji Pak. Makanya di situ butuh solusi-solusi yang memungkinkan pemerintah daerah tetap berjalan walaupun dananya minim. Saya tidak ngomong kurang Pak ya, minim. Karena dari total tadi Pak Kadi Asian menyampaikan 2,9 triliun asumsi dana pendapatan pemerintah daerah Lampung Tengah di tahun 2025, PAD Lampung Tengah itu cuma sekitar 380 miliar. Nah, 380 miliar itu pendapatan asli daerah. Kita dapat 2,9 triliun. Artinya apa? Kita sangat tergantung dengan transfer pusat. Nek pusat itu nggak transfer ke pemerintah daerah, wes. Itu. Terkait masalah jalan, hampir mayoritas pada saat kami reses, masalahnya adalah infrastruktur. Kita sepakat di situ Pak ya, setuju. Akan ada inovasi dari pemerintah daerah terkait masalah rencana penaikan PAD targetnya. Akan ada inovasi di sana. Dan yang sudah otomatis salah satu unsur PAD di situ adalah PBB. Kolektor siapa PBB? Pak RT apa Pak RW? Nah, balik lagi ada tugas di situ.
Nah yang jadi problem ada lagi Pak. Kemarin kebetulan saya ada obrolan dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Nah ini hati-hati ini Pak Kepala Kampung ini. Sondi ke saya, Mas Agus, di tahun 2024 aja kurang lebih 4-6 miliar PBB piutang dari bawah ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 1 tahun. Artinya apa? Banyak PBB yang dibayarkan oleh masyarakat itu nggak nyampe laporannya ke kabupaten. Mandeknya di mana? Nah itu saya tidak bisa menyalahkan ABCD-nya karena itu punya tahapannya. Tapi ada problem itu. Ada problem pelaksanaan implementasi dari penagihan PBB. Itu problem juga Pak. Misal Bapak sudah bayar PBB tapi nggak dibayarin, Bapak masalahin apa enggak? Masalahin kan ya? Karena Bapak sudah melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat Lampung Tengah yang baik dengan membayar pajak. Tapi pajak yang dibayarkan oleh Bapak nggak sampai tuh ke rekening kas daerah. Ini di sebelah sana kalau saya yakin, insya Allah 100%. Tapi kami sudah punya data rilisnya Pak. Kampung mana aja yang punya tunggakan. Kita akan coba tarik 10 tahun ke belakang. Syukur-syukur Pak Kepala Kampung yang dulu masih hidup, jadi bisa ditagih. Yang repot itu kalau kepala kampung dulu yang bisa dimintain keterangan sudah nggak ada, itu akan repot lagi. Jadi sudah otomatis piutang itu dianggap lunas. Itu terkait masalah RT dimaklumi Pak J. Jadi bukan kami yang tidak mau, tapi aturan. Udah 6 bulan ya? Ya. Tapi yakin saja pemerintah daerah dalam hal ini kami DPRD Lampung Tengah dan Pak Bupati juga nggak akan tutup mata. Apalagi tadi sudah disampaikan itu merupakan salah satu bentuk janji politik. Nek janji politik itu nggak ditepati, besok mau kepilih lagi agak berat Pak. Bener orang? Pinter-pinter Bung Timur ini, makanya saya nggak masuk ke sini Pak Baroji. Nah kalau yang di depan ini ada janji politik Pak, tagih. Ketimbang tagihnya di akhirat ya Pak ya. Tagih nggak apa-apa Pak, cuman itu tadi saya sampaikan narasi APBD Lampung Tengah. Terus satu lagi, kita dalam pelaksanaan APBD misal punya duit Pak, juga nggak sembarangan buat menurunkan duit itu. Contoh kecil tadi, pengen jalan dari sini ke sini, tapi itu merupakan arteri jalan kampung. Kami kabupaten nggak bisa bangun Pak. Misal walaupun kondisinya darurat, nggak bisa. Karena regulasi aturan itu yang menjadi pelaksanaan pedoman keuangan daerah. Kalau dilaksanakan gimana? Kami tetap kena sanksi. Nah, di 2025 ini kami berupaya. Sekarang kemampuan keuangan daerah itu di tingkat sedang. Jadi tidak balance Pak. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, itu nggak balance. Nggak balance. Jadi ke depan Pak, kalau misal nih saya coba survei dulu 1-2, karena kebetulan kami di Komisi 2 membidangi keuangan daerah, salah satunya pendapatan. PBB sekarang satu rumah misal paling kecil 25.000. Misal dinaikin 5.000 keberatan nggak Pak? Hah? 1 tahun loh Pak ditarik Pak. Jadi kalau keberatan gak rampung-rampung Pak jalan Pak. Gak rampung-rampung. Tapi kami berusaha objektif Pak. Kami berusaha berupaya DPRD Lampung Tengah ini melaksanakan aturan secara adil. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, saya merusak jalan coba Pak. Mobil siapa? Perusahaan yang memang notabene kegiatan perputaran perusahaannya itu menggunakan angkutan. Salah satunya pabrik sih TikTok.
kita juga melaksanakan anslah Pak, penilaian ulang. Dan di situ kami Komisi 2, ada saya, Pak Dedi, Pak Huda, Wakil Ketua Komisi 2, itu di situ melihat potensi yang sangat besar. Sing saiki dari dulu sampai sekarang itu banyak potensi yang tidak dilaksanakan dengan benar. Itu akan kita coba gali. Itu terkait masalah keuangan. Terus masalah jalan, saya nggak nanggepi ya Pak ya. Tadi sudah cukup. Kalau Komisi 3 apalagi ketuanya sudah ngomong, udah beres Pak. Bapak udah bisa menebak realisasi orang. Ya. Nah, apalagi ini Pak, gagah tenan ini Pak. Sedulur lanangku ketemu kemarin Pak. Jadi harapan saya dengan adanya Pak Riki dan Pak Barul di Tuguminabung, ini mungkin sedikit akan lebih baik. Karena kami tahu takaran beliau-beliau di DPRD. Bergeningnya gede Pak. Tapi ojo apa sambat karo dia orang dua ya Pak ya. Pak buntu, nah jangan kayak gitu Pak. Kami ngadepin besek aja buntu terus Pak tiap hari. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sambil nanti ikut yang sesi kedua. Karena memang gaji RT itu salah satu yang menjadi visi dan misi Pak Bupati pada waktu mau memilih, mau mencalonkan diri dan beliau terpilih. Namun hari ini terkait gaji RT itu terkendala oleh aturan. Maka ke depan insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah bersama kita semua yang ada di legislatif akan mengusahakan mencari cara yang tidak melanggar aturan untuk bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu RT itu tetap mendapatkan insentif gaji. Ini apa? Jadi makanya ini belum, karena memang sedang dalam proses, mudah-mudahan secepatnya nanti bisa ada solusi. Mantan ya Pak Suryadi ya. Dan untuk Pak Basuki yang masalah Lapak Singkong, kebetulan hari ini DPRD Kabupaten Lampung Tengah sedang membuat pansus angkutan jalan yang saya dan Pak Dedi kalau nggak salah ada di dalamnya. Pak Riki juga ikut di dalam pansus angkutan jalan. Cuman karena pansus ini belum selesai, kita belum bisa memutuskan karena memang itu juga menjadi salah satu keluhan dari seluruh masyarakat terkait angkutan yang dari lapak-lapak singkong maupun dari perusahaan-perusahaan pabrik tapioka itu sendiri. Nanti mungkin dalam waktu dekat bulan depan mungkin kita sudah bisa membuat aturan baru ya terkait selesainya nanti pansus angkutan jalan ini. Itu nanti akan disampaikan langsung kepada seluruh kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, terima kasih. Mungkin jalan itu Pak, sebelah kiri saya ini ketua komisinya, ini ketua komisi 3 ya. Anggotanya ada Pak Riki juga. Jadi mungkin beliau bisa langsung menanggapi apa yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak sekalian tadi. Silakan. Terima kasih semua kawan-kawan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Camat maupun Mas Pur dan Pak Bayan maupun Pak Hendra. Walaupun dia tidak susun, saya akan mencoba menjawab apa yang saya alami, yang saya dengar maupun yang saya pahami. Sekarang begini, kalau kita membicarakan masalah jalan yang ada di pabrik PW, saya ingin tanya, sanggup nggak nutup hari ini jalan itu dengan muatan yang luar biasa? Dan hari ini kita sudah dikena potong 38% dari orang tua saya langsung, karena orang tua saya juga petani maupun dari masyarakat. Kalau sanggup tutup aja hari ini jalan itu dan lapor ke kami, ada namanya ketua pansus. Nanti kami tanya,
pajak maupun CSR-nya. Malu dia, usahanya luar biasa, menghimpunnya luar biasa, tumpukan pundinya luar biasa, di depannya nggak bisa dibes sama dia, bahkan alat beratnya ada di dalam. Jangan cuma mengusul, coba gerak. Kalau mampu hari ini tutup, saya bantu. Tapi kalau cuma ngusul, hari ini saya bisa usul, saya akan coba menampung aspirasi semua kawan-kawan. Memang sudah sering diusulkan, luar biasa. Pertama, itu betul yang dibilang Pak Hendra tadi. Saya sudah pernah nengok, pernah dengar itu 800 meter sampai dengan gang kita, 1.200 sampai dengan jembatan kembar, ya kan? Tapi hanya menangani khusus pabrik itu tidak ada etikat baiknya kepada Pemda. Besar sekali anggaran kalau kita rigidkan, kalau kita hormat akan menjadi cuma-cuma. Tapi ini harus mulai dari masyarakat, bukan pribadi saya. Coba berinteraksi hari ini, komunikasi, bicara untuk cara penanganannya yang tiap hari mereka kelola, yang tiap hari mereka menghasilkan uang untuk kepribadian mereka, bukan untuk masyarakat, untuk kepribadian mereka. Dan hari ini kita korbannya untuk melaksanakan itu. Tapi kalau hari ini saya tampung, doain kami semua sepuluh ini sehat, panjang umur. Saya akan diskusi dengan senior saya sebelah kanan saya, Pak Kadek Asep Nabili maupun Agus Triyono maupun semua yang di sini. Saya siap memperjuangkan. Terus kalau masalah yang SD mana tadi? SMP, jalan SMP yang ke arah mana? Panjang ya? Berapa? SMP 2 ya, coba saya akan di DPR saya. Jadi DPR saya nanti saya lewat ke rumah Pak Boroji, nanti saya coba lihat. Tapi kami tampung, bukan berjanji ya. Tapi mudah-mudahan kalian mendoakan kami baik, kami juga akan menghasilkan juga lebih baik lagi. Tapi kalau SD maupun SMP, seperti dibilang pada reses kemarin kepada di Bumi Nabung Utara, dak kita besar sampai hampir 50 miliar. Tapi hari ini sudah kayaknya nggak ada, karena kita sudah gantian. Kenapa gantian? Hari ini kita mendapatkan satu ruas jalan, yaitu dari Simpang Gayatri sampai dengan Kampung Tua. Harapannya itu untuk calon ibu kota Seputi Timur. Dengan itu semoga doa kita dijabah oleh Maha Kuasa. Nah, dengan APBD yang sangat kecil untuk infrastruktur jalan, kita sudah mendapatkan segitu besar, sudah sangat egois dan sangat legowo. Semua 9 kawan kita yang ada di DPR ini mengiyakan hal itu, gitu loh. Nah, kalau ada usulan, kita usul sama-sama. Yang mananya yang harus segera, yang mananya masih bisa dilewati, atau untuk jalan setapak. Kemungkinan yang sangat-sangat bisa dominan itu adalah jalan setapak. Yang dikatakan jalan setapak itu yang 100-200 meter ke gang. Kemungkinan itu bisa. Kalau dia udah sekilo, saya agak spasi sedikit karena mikir miliar itu barang itu. Itu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk tahun 2025 ini target pendapatan APBD kita ini adalah 2,9 triliun sekian. Ini adalah pendapatan terbesar di kabupaten kota seluruh Lampung. Kenapa? Karena kita ditunjang oleh yang namanya DAU, dana alokasi umum. Disitulah untuk membiayai yaitu urusan-urusan wajib. Salah satunya adalah gaji pegawai. Seperti itu.
Kenapa kok kita bisa paling besar daunnya? Karena Lampung Tengah adalah kabupaten terluas di seluruh provinsi Lampung dan penduduk terbanyak di kabupaten provinsi Lampung. Sehingga untuk ASN kita ya, aparatur sipil negara ini terbesar, yaitu hampir mencapai 10.000. Maka dari itu, dari APBD kita yang 2,9 triliun tersebut, ingat, ini target. Targetnya apa? Untuk penyemangat. Karena APBD itu seperti ini Pak. APBD kita ini yang untuk tahun 2025 ini kita bahas dan kita sahkan di bulan 11 tahun 2024. Artinya pendapatan itu angan-angan. Pendapatan kita angan-angan, itu kita proyeksikan dari sini sekian, dari sini sekian, akhirnya terkumpullah 2,9 triliun. Ini belum tentu dapat, paling nanti biasanya ya. Ini mudah-mudahan nggak ada surat aneh-aneh lagi dari pusat, karena terakhir ini surat anehnya adalah efisiensi. Sebelum efisiensi dari pusat ada yang namanya DAU, dana alokasi umum yang ditentukan kegiatannya. Nah, dalam peraturan Menteri Keuangan, disinilah infrastruktur ini terhambat karena DAU kita yang menentukan mereka. Bukan kita penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk ini jalan ini sekian kilo, untuk jembatan ini sekian, bukan, tapi kementerian. Ini terjadi dari tahun 2023 gitu. Nah, di sini saya anggap perlu menjelaskan ini bahwa ya, kami ini bekerja, kami berupaya, akan tetapi kami bekerja di koridor peraturan perundangan. Kami harus tunduk dengan peraturan perundangan. Oke, balik ke 2,9 triliun target ini di awang-awang yang duitnya belum ada. 2024 kita tentukan kita akan mengelola 2,9 triliun untuk tahun 2025. Lalu kita rumuskan belanjanya ya. Kita rumuskan belanjanya. Duitnya romono, belanjanya sudah kita tentukan. Dan ini untuk belanja pegawai dari 2,9 tersebut, ini 1,4 sekian triliun. Artinya di sini sudah separuh. Karena saya yakin sekali 2,9 triliun itu nanti tidak akan tercapai. Itu. Jadi kita pasang target itu untuk penyemangat. Belanja pegawai untuk gaji pegawai serta tunjangannya 1,4, termasuk bayar kami ini tadi yang diceritakan Pak Agus. Gaji pokoknya 4 juta ya. Pak Agus ini sok tahu. Sebetulnya gaji pokok DPRD itu Pak, itu hanya 2,5 juta. Itu yang disebut representasi, itu gaji pokok. Berarti dia orang tahun delok slip gaji, berarti orang tahun kurang. Nek dhewe kan ngitung terus, gue iki kurang, gitu ya. Nah, di situ Pak, sisanya itu di dalamnya itu ada yang namanya ADD, itu dititipkan di APBD. ADD berapa? 350 miliar, lebih gitu bahkan ya. Lalu DD, dana desa. Nah, harus dibedakan ini ADD dan DD. Ini DD ini bagi hasil ke kampung ini sekitar 40-an ya, 40 miliaran. Dan di dalam sisa belanja pegawai itu ada DAP. Jadi mungkin yang dikelola oleh APBD yang bebas bisa dikelola itu ya, itu sekitar 300 miliar aja nggak ada. Kenapa? Karena pendidikan wajib minimal 20%, kesehatan wajib minimal 10% dari 2,9 gitu. Jadi kulitnya bagus ya, di dalamnya
nggak keropos saya katakan, di situ banyak kewajiban pemerintah yang harus dilakukan. Paham sampai sini ya? Nah, mau diusul apa mau? Jalan. Jawabannya wes, walaupun mereka menjawab, nanti kalau nggak terrealisasi, ya itu tadi secara umum saya jawab ya. Karena ada peraturan Menteri Keuangan, dahulu kita itu nggak boleh. Jadi andalan kita apa sekarang? PAD, Bu Bapak sekalian. PAD kita nggak jauh Pak dari 200 miliar. Tapi untuk tahun 2005 ini yang kita bahas di 2004 kita nekat. Gimana caranya PAD kita meningkat? Makanya kita pasang target PAD kita untuk 2025 ini adalah 340 sekian miliar. Kalau ini tercapai, saya yakin usulan Ibu Bapak sekalian setelah dipersesuaikan dengan peraturan perundangan di sini yang mengatur tentang kewenangan, mana kewenangan desa, kabupaten dan provinsi serta pusat ya, ini mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Apa kuncinya PAD kita dari target itu supaya tercapai? Yaitu peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena andalan PAD kita itu adalah pajak. Saya tadi baru datang, sedih Pak Agus mengatakan dia naik PBB juga nih 5.000 berat katanya, 5.000 setahun loh, berat, kompak nih. Coba rokoknya wis piro? Wong lintingan wis saya kira gak oleh lo 5.000. Bener gak? Sebetulnya kalau kita mau dinaikkan 5.000 per bidang ya per tahun, minta tolong ke ibu bapak sekalian, ini 2 bulan sekali tabungkan rokok sebatang aja. 2 bulan sekali Pak, 2 bulan sekali cemplungnya rokok neng kaleng. Satu, kita sudah berpartisipasi untuk pembangunan Lampung Tengah. Yang kedua, kita memperpanjang umur kita karena 2 bulan itu kita mengurangi rokok sebatang. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Nah, kalau sudah sepakat, berarti yang dikatakan Pak Agus tadi kira-kira berat nggak? Masih berat? Enggak? Nah, di sini Pak, sebetulnya pemerintah daerah ini dari era Bupati sebelum Musa ini sudah mau menaikkan PBB. Tapi anggota DPRD ini betul kami yang mengatakan keberatan. Makanya di sini kami akan rajin bertanya, nek kira-kira juga nih perbedaan 5.000 setahun berat enggak? Enggak. Nah, Pak Agus dicatat untuk Bumi Nabung Timur enggak berat, nanti itu rancangannya segera dibahas dan disahkan. Karena kemarin di sana juga enggak berat. Setelah kita kasih hitungan, suruh nabung rokok 2 bulan sekali sebatang. Itu. Udah umur loh Pak, ngurangi rokok sebatang per 2 bulan itu, bener gak? Nah, lalu kalau itu terjadi Pak, ya insya Allah target PAD kita ke depannya tercapai. Pembangunan di tempat ibu bapak sekalian dan umumnya di Lampung Tengah ini meningkat, walaupun gaji DPRD tetap bahkan cenderung turun. Kan juga loh, semenjak Covid ini diteteli DPRD penghasilannya medun goro-goro iki, medun goro-goro iki. Lawang efisiensi wingi penghasilan DPRD medune sangat-sangat. Sehingganya kami disuruh kembali ke PP 33 meninggalkan PP karena sudah tidak diberlakukan, yaitu PP 53. Apa kuwi? Goleken dhewe, googlingen dhewe. Seberapa besar kerugian DPRD? Pertanyaannya Pak,
Ente nggak ke Jakarta DPRD protes? Nggak ada kan? Karena protes izin Pak. Karena DPRD itu memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat. Itu. Coba nek kepala kampung itu dari geruduk Jakarta, pagar DPR RI grup ambruk kan gitu. Kalau nggak ada suara coba, mbok sapa sing dipilih? Milih sing wong akeh. Aku bodoh. Pak kok saya berobat mahal. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami ini bekerja di bidang pendidikan yang ibu bapak nggak ngerti, yang ibu bapak nggak sadari. Satu-satunya sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP di Lampung ini Pak, dari 14 kabupaten kota yang gratis hanya Lampung Tengah. Siapa yang punya inisiatif ini? DPRD Pak. Jadi hanya di Lampung Tengah pendidikan SD dan SMP gratis. Kalau ada guru yang memungut, laporkan ke kamu. Coba, seandainya anaknya bapak loro neng SD atau satu di SD, satu di SMP, kalau nggak ada DPRD apa memperjuangkan sekolah gratis, itu daftar ulang sepiro Pak, cas sekolah untuk SD SMP. Nah, belum lagi iuran itu. Setahun kira-kira uang kerugi berapa? Nyampe nggak 2 juta Pak? Lebih. Itulah yang mereka berikan. DPRD udah jadi diberikan ke kalian. 1 tahun 2 juta lebih. Kenapa masih milih 50 ribuan? Sekali lagi, jangan hobi gonta-ganti. Ya, itu maksud saya. Ingat rai-rai ini. Kenapa? Yang menentukan nasib anak kita, bukan orang lain. Beri contoh sekarang. Siapa yang ada cita-cita anaknya jadi DPR? Bupati, ngacung? Nggak ada apa, marah, nggak gablek duit. Kenapa? Itu kita mulai dari diri kita. Secerdas apa anak sampean, itu nggak akan bisa jadi DPRD. Kalau kita masih memilih pemimpin itu mengharapkan sesuatu, sebuah pemberian. Apa nih orang larati sedang di DPR? Iso, contoh nih motivasi. Ibu kasih, mana? Tuh kan saya keliling Pak, gue mau tahu. Jadi DPR, mau tukang sayur Pak, gue motor, golek untung biro 100-200. Tapi dia dikenal luas oleh masyarakat, dia dianggap baik, dia anggap apa? Nyalon kok dilalah dadi Pak. Artinya di sini pada nek ingin bukan biro, saya ingatkan kamu ini negara kita maju, lingkungan kita maju, keluarga Pak, keluarga kita maju apabila mereka tuh pintar, cerdas. Keluarga kita maju apabila mereka sehat. Benar nggak? Nah, di sini yang sering kita lupakan setiap reses, Bapak Ibu sekalian hanya jalan-jalan dan jalan yang diminta, tapi Bapak Ibu sekalian tidak pernah menyinggung yang namanya 5 urusan pemerintahan yang wajib yang langsung berkaitan dengan pelayanan dasar. Apa itu? Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah pekerjaan umum dan tata ruang. Yang keempat adalah sosial. Yang kelima Pak, lali meneh. Tapi nek ulangan situ 8 lah, ya 5 lali siji ya. Gitu. Jadi kemarin yang ikut dalam Pokmas PTSL bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Tentu harus juga bawa kepala kampung. Jangan pakai duit, kepala kampung udah 3 periode, 3 pengabdian ini. Jadi duitnya udah cukup, udah habis ya. Mungkin nanti bisa, dan sebetulnya itu ada di ranah HIKD ASEAN. Beliau Komisi 1 terkait masalah pemecahan sertifikat, mungkin nanti
beliau tidak bisa langsung sharing. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, insya Allah kami yang ada di depan ini semua sepakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekali aja di BNN.